Saudara-saudari terkasih, kembali berjumpa lagi dengan saya, Pastor Jensi CDD, dari Rumah Retret Konstantini Ambawang, dalam Renungan Minggu Biasa yang ke-27. Sumber inspirasi kita diambil dari Injil Matius, bab 21, ayat 33 sampai dengan 43. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekeliling. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini mengisahkan sebuah perumpamaan seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan menyiapkan pagar dan juga menara jaganya. Suatu usaha betapa tuan tanah ini ingin mendapatkan hasil yang berlimpah dari kebun anggur. Tidak ada orang yang berusaha tanpa mengharapkan hasil yang baik dari usahanya. Setiap usaha tentu mengharapkan hasil. Untuk itu para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, si tuan tanah ini mencari penggarap-penggarap yang baik, penggarap-penggarap yang handal, dengan satu harapan supaya bisa menghasilkan buah anggur yang manis, buah anggur yang segar, buah anggur yang berlimpah. Namun apa yang terjadi? Para penggarap yang diberi kepercayaan untuk menjaga, untuk mengelola kebun anggur ini tidak mampu mempertanggungjawabkan dengan baik kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Nah, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, kita semua adalah penggarap kebun anggur Tuhan. Melalui pembaptisan yang kita terima, kita diajak untuk menjadi penggarap
penggarap kebun anggur Tuhan yang baik, yang bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Oleh karena itu, Yesus mengundang kita untuk bekerja di kebun anggurnya. Dengan penuh kepercayaan, dengan penuh kasih, Yesus mengundang kita, Yesus memberikan tanggung jawab penuh kepada kita untuk menjaga, untuk mengelola kebun anggurnya, agar bisa menghasilkan buah berlimpah. Nah, para saudara dan saudariku terkasih, apa itu kebun anggur Tuhan? Kebun anggur Tuhan adalah dunia ini dengan segala isinya. Kalau dunia ini kebun anggur, maka kita semua adalah penggarap-penggarapnya. Kita semua adalah pengelolanya. Kita semua adalah penjaga. Karena itu Yesus mengundang kita, Yesus mengajak kita, Yesus memanggil kita dengan satu misi, yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab menjaga kebun anggur Tuhan, bertanggung jawab menjaga dunia ini. Karena itu, para saudara dan saudari terkasih, Allah menghendaki kita menjadi penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan yang baik hati. Yaitu penggarap-penggarap yang mampu mengelola dengan penuh kasih dan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu adalah perdamaian, cinta kasih, keadilan, kebenaran, persaudaraan, saling mengasihi satu sama lain di dalam kehidupan itu. Marilah para saudara dan saudariku terkasih, kita mohon kekuatan Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang melakukan tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, tanpa melupakan siapa yang memberi mandat tanggung jawab itu kepada kita. Mandat kita sebagai orang beriman, kita tentu terima dari Tuhan. Karena itu kita diajak untuk mengembangkan hidup supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan menghasilkan buah-buah kebaikan yang berlimpah di dalam kehidupan beriman kita. Karena itu para saudara dan saudariku terkasih, kita diajak, marilah kepercayaan yang Tuhan berikan, kita harus mampu bertanggung jawab agar bisa menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan beriman kita. Tuhan memberkati kita semua.